Oke, jadi kalau misalnya ngebahas tentang pertama kali aku sadar indigo, sebenarnya dari dulu kecil tuh aku nggak pernah sadar aku main sama siapa. Aku selalu nganggep kalau aku main sama temen, bener-bener dari kecil. Cuma yang bikin keluargaku sadar itu karena memang mereka tidak pernah ngajarin aku buat ngomong kayak misalnya manggil kak. Aku anak pertama, tapi tiba-tiba aku nyamperin terus ngomong kakak kakak, jadi mama kayak ini kakak mana gitu. Terus mama nggak ngajarin aku nyanyi, tiba-tiba aku nyanyi lagu bahasa Inggris, dan itu sebenarnya diajarin sama temen-temen kecil aku. Jadi aku kalau ditanya sadarnya kapan, sebenarnya kalau sadar mereka itu hantu itu pada saat aku SD. Tapi kalau misalnya berkomunikasi sama mereka itu benar-benar dari 3 tahun. 3 tahun aku udah komunikasi. Nah, kan kebanyakan anak indigo katanya nggak langsung ngeliat jelas ya. Katanya baru berbayang dan lain-lain. Kalau aku tuh dari kecil aku bener-bener ngeliat secara bentuk yang jelas. Terus juga mereka tuh langsung komunikasi. Jadi tuh mereka nggak yang diem ketika mereka nyamperin aku, entah yang minta tolong, entah yang apa. Jadi ketika aku ngeliat bentuk mereka yang berdarah-darah, aku malah pulang ke rumah ngambilin betadine gitu-gitu, kayak ngobatin. Tapi mama kayak, nih siapa gitu, nggak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba kalau mau maghrib pasti ke rumah kosong lari terus ngomong kayak mama itu dia kenapa ada pisau kayak gitu. Jadi aku malah mencontohkan secara kejadian mereka kayak gitu. Kalau pas aku sadar mereka jadi kayak teman-teman aku, bahkan bisa dibilang aku ngikutin mereka. Jadi dulu tuh lucunya mereka tuh ketika mereka masuk ke rumah orang kan pasti nembus kan, aku tuh lari masuk ke tembok, apa nabrak tembok, jadi pulang-pulang benjol. Terus mereka loncat dari tangga terbang, aku juga loncat dari tangga, tapi jadinya ya aku luka-luka. Jadi tuh belum bisa ngebedain yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Sampai akhirnya SD baru aku bisa ngebedain yang mana yang memang jinnya usil, yang mana jinnya itu cerita untuk minta pertolongan. Sama banget. Kalau misalnya ditanya apa yang membedakan mereka, kalau misalnya aku cuma ngelihat dari energinya. Mereka tidak seperti manusia yang kalau kita kan ngelihat jelas banget nih, oh oke, itu ada orang berdiri dan lain-lain. Kalau ini aku ngelihat dia berdiri tapi masih nembus ke pohon gitu. Jadi kalau di belakangnya ada pohon tetap kelihatan si pohonnya itu agak samar-samar kelihatan. Itu kalau misalnya energi dia tidak terlalu besar. Terus juga kalau ditanya perjalanan, aku tuh dari yang dulunya cuma komunikasi dan ngeliat, tiba-tiba tuh malah dapat gift lagi untuk ngeriwain suatu kejadian. Jadi ketika aku bertemu dengan mereka nggak ngomong apa-apa, tapi mereka lihat-lihatan sama aku, atau aku menginjakan kaki di suatu tempat, itu malah ngeriwain dulunya tempat itu apa, kejadian yang pernah terjadi itu apa, kayak gitu sampai sekarang. Iya, ada banget. Jadi yang dulu kecil aku 3 tahun itu ngomong manggil dia kakak, makin aku dewasa kan akunya tumbuh tapi dia nggak tumbuh gitu, dia tetap kecil aja. Dan akhirnya aku namain dia Marsha. Nah dia itu yang selalu temenin aku, dan dia juga yang ngasih tahu sama aku kalau komunikasi sama bangsa mereka itu tidak seperti kita ngobrol kayak gini, tapi ngomong dalam hati. Terus dia juga ngasih tahu kayak, Frisly kalau yang ini jangan dibantu karena dia cuma coba buat mengecohkan kamu bla bla bla. Jadi dia itu teman baik aku, bisa dibilang sahabat. Berarti itu sejak dulu ya? Iya, dari kecil sampai sekarang. Nah, Kalau ngomongin tentang dari dulu kecil, jadi sebenarnya aku ada keturunan dari dua belah pihak keluargaku. Jadi dari mama iya, dari papa iya. Cuma kalau misalnya papa tuh nggak indigo, nggak sama sekali bisa ngelihat, sama sekali tidak pernah diganggu juga. Kalau mama tuh sempat jadi anak indigo sampai SMA. Terus tiba-tiba hilang aja gitu. Cuma kalau mama dulu ngerasanya tuh nggak yang ngeliat jelas, cuma mama tahu mereka ada dan komunikasi, dan merekanya itu ngeganggu secara fisik. Jadi entah yang mama dicubit, lari-larian, sampai ke masuk boneka gitu. Takut banget. Soalnya tuh pertama kali aku sadar yang aku temuin tuh makhluk yang kepalanya copot di depan mata. Jadi ketika aku yang biasanya ketemu sama Marsha, temanku ini yang dengan bentuk dia normal, terus ketemu sama teman-teman lain yang kayak normal-normal aja, ini ketemu sama laki-laki cowok, aku ketika aku ajak komunikasi, ternyata dia malah nunjukin kalau kepala dia jatuh di depan mata aku terus langsung nengok gitu. Jadi dari yang merem tiba-tiba melotot, dan itu aku kayak langsung sakit 2 minggu. Aku benar-benar panik karena belum tahu cara untuk ngatasin kayak gitu tuh kayak gimana. Kalau proses dulu sampai sekarang tuh sebenarnya kalau boneka ya, kayak boneka yang sekarang lagi aku pangku ini sebenarnya bonekanya mama.
Jadi si boneka ini boneka yang paling energinya paling besar kalau di rumah ini. Kenapa? Karena memang ini boneka sudah ada dari mulai mama SMP. Jadi dari mulai mama menjadi anak indigo, itu temennya tuh emang selalu dimasukin ke boneka. Karena menurut mama nggak adil gitu, kok nggak bisa ngeliat. Jadi mama suruh udah masuk aja nih ke boneka gitu, kayak main sama mama lewat boneka, bonekanya gerak atau apa. Terus pas mama dewasa, mama kasihlah ke saudara. Setiap dikasih ke saudara nggak ada yang berani buat nyimpen, karena merekanya itu bener-bener ngelihat si boneka ini pindah, misalnya ditaruh di gudang, tahu-tahu pindah ke ruang tamu atau apa, akhirnya dibalikin lagi lah ke kita. Dan boneka ini sebenarnya tidak pernah akur ibaratnya sama aku, karena nggak disukain sama Marsha. Kalau teman-teman tuh taunya aku kayak oh ya udah itu kamu indigo bisa baca bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya mereka ketemu sama si boneka Bobby, mereka nggak ada yang berani, karena nggak ada yang berani buat megang si boneka ini. Aku kan anaknya penasaran banget, terus aku juga bukan yang nantangin. Jadi sebenarnya ketika aku datang ke suatu tempat, aku pasti mau tahu aja ceritanya apa, sejarahnya apa, seperti apa kejadian sebelumnya. Terus kenapa sih makhluk-makhluk ini sampai ngeganggu. Jadi aku tuh ya keliling ke Bali, terus ke Semarang, Bangka dan lain-lain. Tapi kalau tempat paling jauh tuh aku nyari setan atau komunikasi sama si makhluk-makhluk itu ke Jepang. Itu yang paling jauh, dan ternyata emang lebih ekstrim daripada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Jadi kalau di Jepang bedanya, ketika aku kan sebelum ke Jepang berarti jalan-jalan di sekitaran di sini dulu gitu, sekitar Jawa, terus ke Bali, ke Bandung dan lain-lain. Jadi di situ aku cuma ngerasa yang oke, ada beberapa daerah yang memang sakral. Jadi kita tidak bisa seenaknya gitu, tidak bisa seenaknya untuk komunikasi, tidak bisa menantang atau apapun itu. Tapi ketika aku ke Jepang, aku tuh ngerasa bedanya, oh mereka tahu nih aku bisa ngelihat, tapi kan cara komunikasinya beda. Dan makhluk-makhluk di sana tuh kalau di sini kan terkenalnya perempuan atau bentuk laki-laki atau kayak gimana kan yang ngeganggu. Kalau di sana tuh bentuknya aneh-aneh, entah yang kepalanya panjang, yang lagi tidur tiba-tiba kita kayak dililit, aku kira dililit sama apa, tiba-tiba rambut, terus ngelihat mukanya full putih, nggak komunikasi apa-apa. Jadi itu lebih ekstrim, karena ketika mereka tahu orang-orang di Jepang itu udah ada, misalnya nih kalau kita kan indigo, oh ditanya-tanya kan gitu, oh ini anak indigo ngelihat apa gitu. Kalau di Jepang tuh malah udah kayak dijaga gitu, nggak bisa sembarangan orang untuk komunikasi sama orang-orang yang bisa melihat, karena memang hantunya atau makhluknya tuh lebih ngeganggu, lebih berani buat secara fisik kepada manusia gitu. Sebenarnya kalau ditanya boneka goib, lebih ke ini boneka-bonekanya mama. Kalau koleksi boneka sebenarnya sih aku lebih ke ini, beberapa boneka ini boneka turunan dari mamaku. Jadi aku nggak terlalu suka buat ngoleksi boneka-boneka, apalagi boneka serem. Tapi yang aku koleksi itu lebih ke entah itu boneka-boneka kecil, karena memang makhluk-makhluk yang aku bawa tuh rata-rata anak kecil. Jadi mereka lebih suka masuk ke boneka entah itu Barbie atau apa. Jadi kalau boneka kayak gini paling cuma 5 atau 6, cuma 6 aja.